Ibadah ada kalanya fisik, wajal wassalah. Ibadah fisik yang paling utama adalah sholat, au maliyah atau ibadah apa? Maliyah. Wajaluha az-zakah. Ibadah ada dua ya, ada badannya, ada maliyah. Al-mas'alatu tsaniyah qala ba'duhum. Ini tafsir kelas tinggi nih. Sampai baca caranya berhenti terus dibahas semuanya. Bukan tafsir pemula, bukan. Kalau ngaji tafsir apa yang dibaca di sini? Idris. Juz amma apa? Oh, enggak ada yang tafsir jalan enggak? Enggak ada ngaji enggak? Ngaji. Ya Allah. Nggak baca ngaji ya, ngaji di luar sekolah. Jalalain ya, tafsir pemula itu, tafsir ibdaiyah. Tafsirnya ibdaiyah. Kalau yang ngaji barangkali aliyah barangkali. Al-mas'alatu tsaniyatu qala ba'duhum alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun. Yuhtamal ay yakuna kat tafsir liqauni muttaqin. Jadi ayat alladzina bil ghaibi wa ila akhir itu tafsir dari muttaqin. Muttaqin siapa sih muttaqin tuh? Muttaqin orang bertakwa itu siapa? Hudal lil muttaqin. Quran adalah hidayah bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Lah ditafsiri alladzina yu'minu ghaib wa yuqimuna shalah wa razaqnahum yunfiqun. Wa dzalika li'anna al-muttaqiya huwa alladzi yakunu fa'ilan hasanat wa tarikan lisayyi'at. Karena orang bertakwa itu orang yang mengerjakan kebaikan, meninggalkan kejahatan. Amal fi'lu, apa yang dikerjakan? Fa imma ayyakuna fi'lal qalb, pekerjaan hati, wa huwa qauluhu alladzminun. Alladzminun itu apa? Fi'lul qalb. Iman kan hati. Wa imma ayyakuna fi'al jawarih, atau kerjaan yang dilakukan oleh anggota badan. Apa? Wasasu as-salatu waz-zakatu was-shadaqah. Li'annal ibadata imma an takuna badaniyatan. Ibadah ada kalanya fisik, wajal wassalah. Ibadah fisik yang paling utama adalah sholat, au maliyah atau ibadah apa? Maliyah. Wajaluha az-zakah. Ibadah ada dua ya, ada badannya, ada maliyah. Walihada sama Rasulullah SAW as-salatu imaduddin waz-zakatu kontratul Islam. Salat itu pilarnya agama, adapun zakat adalah kekayaannya Islam, gudangnya kekayaan Islam. Itu yang fi'il, yang bersifat fi'il. Yang bersifat tarikan lisayat apa? Wa matarku fadakhirun fis salati liqauli ta'ala innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Meninggalkan apa? Yang meninggalkan mana? Yang menunjukkan meninggalkan. Jadi kan di sini muttaqi itu yang bertakwa itu ada orang yang mengerjakan hasanat. Nah, hasanat itu ada kalanya kerjaan hati, ada kerjaan anggota badan, gitu kan? Kerjaan anggota badan, ada kalanya badan, ada kalanya harta. Lah yang tarikan syai'at, orang bertakwa itu harus meninggalkan kejahatan, kejelekan, keburukan. Mana itu? Yaitu masuk dalam kata sholat. Karena Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah kekejian dan kemungkarotan. Wal aqrabu alla takuna hadhil asya tafsir qaulil muttaqin. Tapi yang paling simpel, yang paling gampang, sesuatu semuanya ini yang saya terangkan tadi bukan tafsir muttaqin. Tadi katanya sudah tafsir dicabut sendiri. Bukan tafsir yang paling jelas, bukan tafsir muttaqin. Terus gimana? Wa dzalika li anna kamala sa'adati la yahsulu illa bi tarki ma la yanbaghi fi'l ma yanbaghi.
Karena kebahagiaan itu adalah tidak mungkin berhasil, tidak ada kecuali dengan meninggalkan apa yang tidak patut dan mengerjakan apa yang patut. Juga bahagia, bahagia itu apa? Bahagia itu meninggalkan sesuatu yang tidak baik, yang tidak layak, tidak patut, mengerjakan hal-hal yang baik. Fatarkuhu taqwa. Meninggalkan dosa lah, katakan meninggal dosa. Itu takwa itu namanya. Saya bertakwa kepada Allah Ta'ala, saya tidak pernah melakukan dosa. Takwa itu menjaga, selalu menjaga. Wal fi'lu, kalau yang kerjaan tanya meninggalkan tuh, namanya takwa. Kalau mengerjakan, imma fi'lul qalb wa huwal iman, yaitu kerjaan hati yaitu iman, au fi'al jawarih atau pekerjaan anggota badan, wasal wa zakah yaitu salat dan zakat. Yang fi'il qalb, ada qalb, ada jawarih, iman dan salat dan zakat. Nah, kalau meninggalkan sesuatu yang jelek itu yang bertakwa. Wa innama quddimat taqwa alladhi wa tarku al fi'l alladhi wal iman was salat zakah li'anna al qalba kal lawhil qabil li nuqushil aqaidil haqqah wal akhlaqil fadilah. Kenapa mendahulukan kata takwa kemudian baru meninggalkan salat? Alladzina bagaimana? Hudal lil muttaqin, takwa dulu kan, baru yaitu yang beriman, bersolat, zakat. Kenapa takwa dulu? Karena takwa itu artinya meninggalkan sayiat, meninggalkan yang jelek. Kenapa itu dulu yang nggak diterangkannya? Iman dan solat zakat dulu, takwa dulu yang maknanya adalah negatif. Kan negatif, tidak melakukan maksiat, kan negatif. Yang positifnya iman dan sholat dan zakat. Kenapa takwa dulu? Kenapa? Karena hati itu bagaikan lembaran yang menerima ukiran akidah yang benar dan akhlak yang mulia. Walauhu yajibu tathiruhu awalan an nuqushil fasidah. Lembaran itu atau papan tulis lah kata lauh itu harus dibersihkan dulu dari kotoran-kotoran hatta yumkinu itsbatun nuqushil jaidati fihi, sampai sehingga bisa dilukis dengan lukisan yang baik. Wa kadza al-qulful akhlaq, betul dengan akhlak. Falihadza sabab quddimat taqwa wa tarku ma la yanbaghi. Dengan demikian inilah faktor mengapa hudal lil muttaqin dulu, baru alladzina hum fi shalah. Paham enggak? Meninggalkan dulu yang diterangkan, takutnya meninggalkan tarku ma la yanbaghi, meninggalkan sesuatu yang tidak layak. Tsumma dzakara ba'dahu fi'lu ma yanbaghi, baru menjelaskan apa yang harus dilakukan. Jadi, takwa itu menjelaskan apa yang harus ditinggalkan. Kemudian iman, sholat dan zakat berarti menjelaskan apa yang harus dilakukan. Takwa dulu, baru negatif dulu lah. Karena apa? Karena takwa itu artinya menghapus hal yang jelek. Hati dibersihkan dulu. Nah, kalau sudah dibersihkan dari kotoran, baru bicara sholat, zakat, dan amal-amal yang lain. Al-masalatu tsalitsa qala Syaikhul Kasyaf al-imanu if'al aman. Lafal iman itu wazannya apa? If'al, dari kata al-aman. Tsumma yuqal amanahu idza saddaqahu. Amanahu, si Ahmad beriman kepadanya, itu artinya saddaqahu, percaya, membenarkan. Wa haqiqatu amanahu minat takdzib wal mukhalafah. Artinya apa? Si Ahmad, si fulan beriman kepada si A, percaya pada si A, percaya apa? Tidak bohong dan tidak menyimpang. Wa amma ta'jatu bil ba, tapi kalau amantu billah, amantu bi kitabillah, amantu bi rasulillah, ada baknya. Kalau tadi amanahu tadi, sekarang ada baknya. Falitadammuni makna uqir wa atarif. Kalau amana bihi, si Ahmad iman dengan Islam, maka artinya apa? Uqirru, saya beriman dengan Islam. Artinya apa? Artinya amantu billah, saya beriman kepada Allah. Itu artinya uqirru, saya mengakui. A'tarifu, saya mengakui. Paham tidak? Tapi kalau amantu
Allah, itu artinya apa tadi? Apa tadi artinya? Saya tidak menganggap Allah itu bohong. Saya percayanya, saya mempercayainya. Saya tidak, atau Nabi Muhammad ya, amantu Muhammadan. Itu artinya saya mentasdik, membenarkan Nabi Muhammad. Muhammad tidak bohong dan tidak menyimpang. Tapi kalau amantu bi Muhammadin artinya saya mengakui, saya menetapkan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah. Paham tidak? Ini ada amanah yang muta'addi bi nafsih, ada amanah yang muta'addi bil ba. Maknanya beda dikit. Kalau yang amanahu atau saya amantuhu deh, saya beriman pada Muhammad, amantuhu itu artinya saddaqtuhu, saya percaya pada Muhammad. Tapi kalau amantu bi Muhammad bi Rasulillah artinya apa? A'tarifu wa uqirru bi Muhammad. Wamma ma hukiya Abu Yazid. Adapun yang diceritakan dari Abu Yazid Al-Bustami, ma amantu an ajida sahabatan ayyama wathiqtu. Saya tidak percaya menjumpai sahabat atau ya teman, maksud teman yang saya percaya 100%. Faqiqatuhu sirtu wa sautu, jadi sirtu artinya apa? Artinya sirtu dha amnin, saya menjadi orang yang percaya, aidha sukunin, yang tenang, wa tuma'ninatin, dan tumaninah, wakilal wajhain hasan fi yu'mina bil ghaib. Dua-duanya bisa baik dalam nafsir yu'minul ghaib. Nah, yu'minul ghaib itu apa artinya? Yu'minul ghaib itu apa artinya? Ya'tarifuna bih, yathiquna bi haq. Di mana? Ada banyak kan? Yu'minuna bil ghaib artinya apa? Artinya apa? Ya'tarifuna bihi bil ghaib, ya'tarifuna bil ghaib wa yaqirruna bil ghaib bi annahu haq. Percaya, mengakui, bukan percaya, mengakui adanya ghaib.